Halo, apa kabar semuanya? Eh, kita kembali membahas terkait dengan Matematika Dasar 2. Saat ini kita akan melihat bagaimana kalau integral lipat 2 dihitung, tapi daerahnya justru bukan persegi panjang. Begitu ya. Selama ini kita bergeraknya di daerah yang persegi panjang. Gitu ya. Nah, kita akan mendiskusikannya. Gitu ya. Maka kita lihat dulu daerah ini, gitu ya. Kita lihat daerah sini. Oke, nah bagaimana kalau misalnya ada disuruh kita menghitung integral lipat pada daerah bukan persegi panjang. Anggap diberikan daerah seperti soal ini, gitu ya. Oke, nah tapi gambar yang himpunan S ini saya buat seperti ini saja, gitu ya. Nah, anggap seperti ini, gitu ya. Ini ada himpunan S di sini, di himpunan S, gitu. Nah, supaya kita bisa melihat integral lipat 2-nya, maka saya membaginya terlebih dahulu. Saya bagi, ya. Ini saya bagi. Oke. Jadinya saya punya ada 3 daerah. Yang pertama, daerah pertama. Ini daerah kedua. Ini daerah ketiga. Oke. Maka kita bisa menghitungnya sekarang adalah dari sini anggap adalah suatu fungsi pertama, ya, di daerah ini sampai sini anggap fungsinya adalah y sama dengan fx. Nah, fungsi ini sampai ke daerah sini itu anggap y-nya adalah si gx. Oke. Nah, kalau fungsi ini ya, ini kan berarti sudah berubah juga ya. Oke, anggap ini adalah fungsi yang y sama dengan kx. Terus satu lagi adalah fungsi ini adalah berubah juga y sama dengan misalnya anggap px, ya. Nah, berarti kita bisa menyelesaikannya ini misalnya daerah 1 berarti daerah di sini dikurangkan dengan ini kan ya. Terus daerah kedua adalah daerah di sini kurangkan daerah ke sini. Daerah ketiga adalah daerah sini kurangkan daerah ke sini. Gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih berarti sederhananya adalah sebenarnya integralnya itu pertama kita lihat daerah pada y sederhana. Jadi anggap himpunan S diberikan, dia adalah disebut y sederhana kalau himpunan S itu dapat dituliskan sebagai bentuk ini. Nah, perhatikan si batas y-nya dia mengandung batas si x, batas si y-nya dia mengandung fungsi x. Nah, batas si x-nya dia mengandung sebuah konstanta dengan U1x dan U2-nya adalah fungsi yang kontinu. Jadi, kurang lebih sebenarnya misalnya batasnya ini adalah ini. Nah, si ini y-nya adalah U1x, di sini adalah y-nya adalah U2x. Maka integral f pada himpunan S yang dimaksud di atas itu dapat ditulis seperti ini. Gitu ya. Nah, lihat yang dia integralkan pertama adalah terhadap dy, baru terhadap dx. Kalau terhadap dy-nya, maka dia mengandung fungsi x, si batasnya, terus terhadap dx-nya dia mengandung fungsi konstanta. Ya, perhatikan lagi-lagi kalau dia terhadap dy, maka dia mengandung fungsi batasnya konstanta dalam variabel x, gitu ya. Tapi kalau dx dia konstanta biasa. Nah, kalau begitu untuk y sederhana, kita melihatnya si himpunan yang diberikan dia x sederhana apabila si x-nya mengandung batas fungsi y dan si y-nya mengandung sebuah konstanta dengan V1, V2-nya kontinu. Jadi kurang lebih ini adalah si x-nya, gitu ya. Yang ini adalah si V1y, ya. Yang ini adalah si V2y-nya. Gitu ya. Nah, ini adalah V2y-nya. Oke.
Nah, jadi integral S-nya itu pada S, dia dapat dihitung terhadap ds-nya dulu, mengandung sebuah fungsi variabel Y, kalau D adalah sebuah konstanta. Ya, jadi kalau dia terhadap dx akan mengandung Y, tapi kalau terhadap D nanti akan mengandung X di depannya. Begini ya. Nah, oke. Kita lihat ke contohnya ya. Oke, ini ada contoh 1. Ini X-nya, Y-nya saya ganti fungsinya adalah akar X, Y sederhana, dan sumbu Y. Nah, yang pertama saya gambarkan terlebih dahulu sketsanya biar gampang kita melihatnya. Gambarkan sketsanya. Saya gambar sketsanya. Yang pertama, Y-nya akar X. Berarti seperti ini ya. Y akar X. Terus Y-nya adalah 1. Berarti anggap ini 1, Y adalah 1. Ini Y sama dengan akar X gitu ya. Berarti titik ini perpotongannya berarti berapa? 1 juga kan? Nah, ini 0 sampai 1 berarti ini adalah X. Nah, ya. Nah berarti kalau daerahnya kan berarti ini semua ya. Nah, saya terhadap sumbu Y, berarti terhadap sumbu Y, berarti dia partisinya adalah yang ini ya, partisinya ini. Nah, kalau terhadap Y, berarti yang pertama, si S ini, XYDA, itu bisa ditulis dengan XY, DY dulu, baru DX, karena dalam Y sederhana. Nah, perhatikan si DY-nya harus mengandung variabel X ya, masih batasnya. Berarti batasnya dari berapa ke berapa? Batasnya adalah kalau dia terhadap ini, gitu ya, maka dia terhadap DY-nya adalah si Y-nya berarti dia mengandung 1, gitu ya. Berarti dia dari akar X, gitu ya, sampai 1 kan ya. Oke, dari akar X, gitu ya, sampai 1. Oke, nah terus si dx-nya berarti berapa? Dx-nya dia berarti dia 0 sampai 1. Begitu. Nah, berarti kalau begitu kita integralkan, dia jadinya 0 sampai 1, ini diintegralkan terhadap Y, berarti jadinya X dikali setengah Y kuadrat, batasnya akar X sampai 1 dx. So, ini berarti jadinya 0 sampai 1, X per 2, Y kuadrat, berarti jadinya 1 dikurang akar Y dikuadrat, akar X dikuadratkan, berarti X dx. Nah, berarti ini jadinya 0 sampai 1, X per 2 dikurang X kuadrat per 2 dx, gitu ya. Nah, setengahnya bisa ke depan, berarti integral setengah X kuadrat dikurang sepertiga X pangkat 3, batasnya 0 sampai 1. Berarti setengah dikalikan, itu berarti jadinya setengah dikurang sepertiga. Berarti setengah dikali 1/6 ya, berarti 6 bagi 2, 3. Berarti 1/6. Nah, ini jadinya 1/12. Gitu. Nah, sekarang kalau terhadap X sederhana bagaimana Pak? Gitu. Harusnya sama, gitu ya. Berarti ini XY, DX dulu, baru DY. Nah, perhatikan. Kalau justru dia terhadap si ini ya, terhadap si X, berarti ini kan. Nah, ini partisinya ya. Nah, kalau itu partisinya berarti dx-nya mengandung fungsi variabel Y kan. Nah, fungsi variabel Y berarti batasnya berapa? Bukan 0 sampai akar X ya. Bukan 0 sampai akar X, tapi justru dia supaya dia terhadap ini, berarti dia 0 sampai akar berapa? Nah, Y-nya kan akar X kan. Supaya dalam variabel Y, maka ini kita kuadratkan. Maka ini jadinya X sama dengan Y kuadrat. Maka ini jadinya 0 sampai Y kuadrat. Terus si batasnya untuk si DY-nya adalah 0 sampai 1. Gitu ya. 0 sampai 1. Nah, coba kita integralkan.
berarti jadinya 0 sampai 1. Yang ini berarti jadinya terhadap X adalah setengah X kuadrat Y. Ini adalah DY, batasnya adalah 0 sampai Y kuadrat. Berarti jadinya ini setengahnya ke depan. Ini jadinya 0 sampai 1. Maka yang digantikan si X-nya ya. So, berarti ini jadinya Y pangkat 4 dikurang 0 ya. Dikalikan dengan Y, DY. So, berarti ini jadinya setengah. Ini jadinya 0 sampai 1 Y pangkat 5 DY. So, berarti ini jadinya setengah 1/6 Y pangkat 6. Batasnya 0 sampai 1. Nah, ini berarti 1/12. Sama juga ya. Oke. Oke. Ya, jadi hati-hati di dalam menentukan batasnya, dia mau terhadap apa. Begitu. Berikutnya, soal berikutnya adalah ini. Ya. Oke. Nah, anggap dia dalam Y sederhana. Ya, saya gambar dulu sketsanya. Perhatikan kalau ini Y adalah 2X, dengan X-nya adalah 4. Ini berarti di sini Y-nya berapa? Y-nya adalah tinggal masukin 2 kali X, berarti jadinya 8 ya. Berarti gambarnya adalah ini sketsanya. Oke. Nah, sekarang terhadap Y. Kalau terhadap Y, berarti ini ya, terhadap Y. Oke. Kalau terhadap Y, berarti si E pangkat X kuadrat DY dx, berarti jadinya berapa nak? Oke. Kalau terhadap DY, berarti terhadap DY, ini kan 0 kan? Terhadap DY, berarti kita punya batasnya menghasilkan si variabel X, berarti kan karena terhadap DY, maka dia jadinya adalah ini 4 ya, sampai, berarti dia terhadap DY, berarti dia 0 sampai 2X kan? Oke. Ini berarti 0 sampai 2X. Berikutnya, ini adalah si dx-nya adalah 0 sampai 4 ya. Oke ya. 0 sampai 2X, 0 sampai 4. Nah, nanti tinggal integralkan saja lah ya. Oke. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti. Sampai ketemu. Gitu ya. Thank you.